Presiden Joko Widodo baru saja melantik 13 menteri baru dan ketua BKPM, kepala BKPM maksud kami. Berikut nama menteri baru yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo. Ya, itu tadi nama-nama menteri baru dan juga ada nama-nama yang bergeser dari posisi sebelumnya. Dan masih bersama ekonom yang juga Rektor Universitas Paramadina, Firmansyah. Dan sebelum ke Mas Firmansyah, kita terhubung dengan Yusman Shafii Jamal. Beliau adalah mantan Menteri Perhubungan. Pak Yusman? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yusman? Saya alhamdulillah baik. Pak Yusman, ini kalau kita melihat reshuffle kabinet jilid 2, termasuk Menteri Perhubungan yang diganti, bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya lihat ya posisinya terutama kayak Kementerian Ekonomi dengan masuknya Ibu Sri Mulyani dan kemudian pindahnya Pak Bambang Brojonegoro ke Bappenas serta masih Menko Perekonomiannya Pak Darmin, itu jadi tim yang tangguh ya, kuat. Saya kira dengan begitu mungkin investasi dan ekonomi Indonesia mungkin akan jauh lebih baik lah di masa yang akan datang. Jadi saya lihat tim ekonominya solid lah. Tim ekonominya solid. Apa yang perlu dilakukan supaya soliditas ini betul-betul akan menghasilkan seperti itu, Pak Yusman? Kecepatan pembangunan di sektor real terutama di infrastruktur. Jadi saya lihat juga di sini Pak Yonan meskipun punya beliau itu sangat bagus dan profesional, pengalamannya juga baik di dalam bidang pembangunan infrastruktur. Penggantinya saya kira Pak Budi juga saya kenal pekerja keras ya, dan kemudian selalu fokus kalau dalam pekerjaan. Jadi saya kira kalau di perhubungan juga saya kira apa yang dilaksanakan selama ini oleh Pak Yonan bisa dilanjutkan dengan Pak Budi dan mungkin lebih cepat saya kira ya. Oke. Jadi kalau saya lihat sih seimbang lah, baik. Pak Yusman, ini kan sebetulnya soal kecepatan pembangunan ini memang cita-cita Pak Jokowi sebetulnya di administrasi yang sekarang, agar segala sesuatunya itu dilakukan dengan akselerasinya dengan cepat. Tapi apa yang harus dilakukan supaya pace-nya itu memang betul-betul seperti yang diharapkan, Pak Yusman?
Ya, saya kira kalau di perhubungan sih ikutin aja gaya kepemimpinannya Pak Yonan. Oke. Yaitu selalu turun ke bawah dan kemudian selalu mengawasi pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan baik dan kemudian tegas ya di dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira dan Pak Budi saya kira punya capacity dan kapabilitas untuk itu dan punya profesionalisme serta lebih fleksibel lah, lebih adaptif. Oke, baik Pak Yusman, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih. Ya, masih bersama Mas Firmansyah. Mas, kalau kita bicara soal, tadi ada Pak Yusman bicara soal perhubungan, masih ada beberapa kementerian lain yang punya pimpinan baru. Ada perindustrian, ada perdagangan, ada BKPM. Nah, ini kan Kepala BKPM dulu juga mantan Menteri Perdagangan sebetulnya. Ini dari 3 pos ini, kira-kira Mas Firmansyah ini akan seperti apa? Ya, memang perdagangan dulu ya. Okay. Saya melihat figur Tom Lembong memang lebih cocok di BKPM dibandingkan dengan di perdagangan. Kenapa karena begitu? Backgroundnya dari sisi pasar keuangan, kemudian dekat dengan investor. Tentunya sektor perdagangan harus diisi oleh orang-orang yang memahami bagaimana struktur logistik dan industri dalam rantai nilai jalur perdagangan di tanah air. Di BKPM saya yakin kinerjanya jauh lebih optimal. Akan lebih optimal. Akan lebih optimal. Kemudian kalau kita lihat perindustrian, tentunya Erlangga Hartarto meskipun memang backgroundnya politisi, tetapi yang bersangkutan juga adalah pengusaha, tapi juga di parlemen sering bersinggungan dengan isu-isu perindustrian. Saya rasa tidak banyak ruang yang harus artinya catch up-nya jauh lebih cepat ya. Begitu juga dengan perdagangan. Enggar Tiarto Lukito juga background-nya dari real estate Indonesia, kemudian memahami bagaimana struktur sektor real bergerak. Tapi memang tentunya tidak hanya domestik kalau kita bicara perdagangan, tapi itu bagaimana sebetulnya permasalahannya. Tapi bagaimana membawa kepentingan nasional dalam struktur rantai nilai perdagangan internasional. Iya. Kita lihat dulu pas zamannya Pak Gita Wirjawan juga luar biasa sebetulnya kan, ketika bicara soal perdagangan, kita berhubungan dengan global segala macam, tekanannya kan luar biasa. Artinya bukan hanya harus menguasai hal-hal yang sifatnya domestik, tapi juga regional dan global itu juga harus menjadi sesuatu yang penting dan harus dikuasai sebetulnya. Memang tidak ada seorang figur yang lengkap ya, artinya memahami segala persoalan. Tinggal berikutnya adalah bagaimana menteri harus percaya dengan sistem dan birokrasi yang ada di bawahnya. Kemudian menteri juga dilengkapi dengan staf khusus, dengan staf ahli yang bisa membantu tugas-tugas dan fungsinya sebagai seorang menteri. Ini saya garis bawahi ya, yang betul-betul bisa membantu sebetulnya menterinya. Jadi bukan hanya dan betul-betul ahli sebetulnya. Iya, dan betul-betul ahli, karena kalau yang dipilih bukan orang yang ahli dan bukan orang yang kompeten, nanti yang susah adalah menterinya sendiri, gitu ya. Jadi saya ada kekhawatiran di situ sebetulnya Mas Firmansyah, ketika staf khusus dalam tanda kutip gitu atau staf ahli yang dipilih adalah orang-orang yang hanya dekat dengan menterinya saja gitu, tidak memberikan masukan ahli dan juga tidak membantu dalam. Iya, saya rasa tentunya itu yang harus dihindari ya. Memang benar bahwa staf khusus harus dipercaya, tapi bukan lantas yang penting bisa dipercaya, backgroundnya apapun akan dimasukkan, enggak. Staf khusus dan staf ahli merupakan alat kelengkapan menteri yang harus membantu secara fungsional tugas-tugas menjadi seorang menteri. Menteri harus memahami sektor mana yang dia lemah dan mencoba untuk melengkapi orang-orang yang bisa membantu dia. Nah, Mas Firmansyah, ini kan satu hal yang menarik sebetulnya ketika kita bicara soal pasar bebas. MEA sudah berada bukan di depan mata, kita sudah mengalami hal itu. Nah, sektor perdagangan, sektor perindustrian termasuk juga keuangan, hal ini ekonomi, ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Nah, jangan sampai kita hanya menjadi pasar tapi tidak menjadi pemain utama lah dalam pasar itu. Nah, ini gimana Mas? Iya, saya rasa pesan Presiden Jokowi juga cukup jelas ya, bahwa
sektor-sektor yang produktif yang bisa memberikan nilai tambah yang itu harus didorong. Dan ini adalah pesan buat semua menteri yang ada dalam kabinet sekarang ini. Bagaimana membuat aktivitas yang mampu mendorong untuk penciptaan lapangan kerja, kemudian masuknya investasi ke Indonesia, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan. Saya rasa aspek-aspek ini yang perlu menjadi rujukan ya menteri untuk bekerjanya. Mas Firmansyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih.